Sahabatku di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dia Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Dia menuntun di jalannya yang benar berdasar pada firman-Nya. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami berjalan di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada. Biar firman ini menjamah setiap hati dan mengubahkan setiap kami. Dan firman itu jadi gaya hidup kami. Ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, hamba serahkan. Bertindaklah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman di hari ini dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Begini dikatakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dan menegaskan kepada umat Israel bahwa Tuhanlah yang telah bertindak membebaskan dan menyelamatkan umat dari perbudakan di tanah Mesir. Ayat 1. Dan Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya kepada umat untuk didengar, ditaati, dan dilakukan dengan setia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 3. Tuhan melarang umat agar jangan menempatkan Allah lain yang sebenarnya bukan Allah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak dapat disamakan, disejajarkan, dan disandingkan dengan yang lain. Dia adalah pencipta yang berkuasa atas segala-galanya. Hanya Tuhan yang harus dipercayai, tidak ada yang lain. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Jangan membuat dan menyembah patung berhala. Ayat 4 sampai 6. Kepada umat ditegaskan agar jangan membuat patung untuk disembah dan beribadah kepadanya. Cara menyembah kita kepada Tuhan tidak boleh melalui patung. Seperti umat Israel, mereka menyembah beribadah kepada Tuhan melalui patung anak lembu emas. Nanti bisa dilihat dalam Keluaran 32 ayat 5. Hal ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala bukan hanya menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah palsu, tetapi juga menyembah Allah yang benar dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah, cara-cara yang palsu. Allah adalah Allah yang cemburu.
yang membalaskan kesalahan bapa kepada keturunannya, tetapi menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang mengasihi dan berpegang pada perintah-perintahnya. Sahabatku di dalam Tuhan, belajar dari firman ini sebagai keluarga, sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, diampuni dan diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit. Kita diajak pertama menjadikan Tuhan sebagai yang utama segalanya dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya yang harus diimani, dipercayai, tidak boleh mendua hati. Kalau Tuhan bukan menjadi yang utama dalam hidup kita, itu pertanda dalam hidup kita sementara ada Allah lain, dan hal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Coba renungkan, apakah dalam hidup keluarga, hidup pribadi, Tuhan masih tetap menjadi yang utama, atau terkadang Tuhan dikesampingkan karena uang, karena materi, karena jabatan, karena kesibukan, pergumulan dan lain sebagainya. Mari kembali tempatkan Tuhan menjadi segalanya dalam hidup ini. Yang kedua, jangan menyembah dan beribadah kepada yang lain di luar Tuhan. Tetapi haruslah kita menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Itulah penyembahan dan ibadah yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang harus disembah. Sebagaimana tema renungan hari ini. Tuhanlah yang patut disembah. Karena itu penyembahan kita kepada Tuhan haruslah sungguh-sungguh dan dengan cara yang baik dan benar, sebagai tanda kita mengasihi dan menghormati Tuhan, sehingga kehidupan keluarga dan keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan diberkatilah pelayanan dari YouTube Kemim Bukit Moria Rike Manado ini. Diberkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman ini. Diberkati tim multimedia yang dengan taat setia menata pelayanan ini. Dan biar pelayanan ini mengubahkan setiap orang yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan, yang putus harap diberi pengharapan baru, yang berkekurangan dicukupi, yang bergumul di tengah kehidupan keluarga, ada keluarga-keluarga di ambang kehancuran. Biar Engkau yang mendamaikan dan Engkau Allah yang mempersatukan. Yang kehilangan lapangan pekerjaan diberi semangat untuk mampu berinovasi, berkreasi, menghasilkan sesuatu dari keterampilan-keterampilan yang ada dalam nama Yesus. Dan diberkati kerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dan bahkan juga yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gemim, baik di Tanah Minahasa, di luar Tanah Minahasa, bahkan di luar negeri. Tuhan pakai pelayan-pelayan, diaken, penatua, guru agama, pendeta, baik yang ada di aras jemaat, di aras wilayah, di aras sinode. Tuhan pakai
seluruh perangkat pelayanan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, komisi kategorial, komisi kerja, panitia-panitia yang ada, dan bahkan juga UPK Bipra, penasihat majelis, kelompok pelayanan lansia, KPPPJ, biar semua diberkati Tuhan. Biar Tuhan yang pakai kami jadi alat Tuhan untuk melaksanakan kerja pelayanan, dan bahkan seluruh anggota jemaat, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, termasuk Bapak Ibu lansia, semua diberkati. Biar kami terus bergandengan tangan untuk melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Dan semua kerja pelayanan dilancarkan dan disukseskan untuk pembangunan rumah Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Tuhan tolong berkati panitia yang ada, dan bahkan juga para pekerja bersama dengan seluruh anggota jemaat, seluruh perangkat pelayan Tuhan, untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun rumah Tuhan ini, sehingga dapat dibangun dan diselesaikan di waktu yang Tuhan tentukan. Dan semua kegiatan lainnya semua dilancarkan dan disukseskan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Semua diberkati Tuhan. Baik yang ada di bangsa kami, yang ada di daerah khususnya Sulawesi Utara, di kabupaten kota, semua diberkati. Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajaran pemerintahan, Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk melakukan kebaikan bagi masyarakat dan mendapat topangan support dari seluruh masyarakat, sehingga semua sukses, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Kamu tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Dengan demikian, kamu telah menyebarkan firman. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Salam kasih dan berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai keluargamu, saudara sekalian, kini dan sampai seterusnya. Amin. Terima kasih.